Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali ketemuan jemaat sekalian pada hari ini, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Shalom, apa kabar jemaat sekalian? Hari ini kita online Sunday service ya jemaat, dan temanya adalah menghitung hari. Serial dari khotbah Mastery of Life Part 1 bagian pertama, saudaraku. Oke. Nah, jemaat sekalian, ada firman Tuhan yang kita baca. Kita ambil dari dua bagian firman Tuhan. Firman Tuhan bagian pertama kita ambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Mazmur 90. Kitab Mazmur 90 ayat yang ke-9 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu?
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita dengar, sudah kita baca. Baik, mari sekarang kita tunduk kepala yuk. Kita tunduk kepala, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Jemaat yang sudah ready untuk ibadah, baik di rumah maupun di kamar sendiri, baik sendirian maupun bersama teman-teman atau bersama keluarganya, mari jemaat saya ajak kita doa minta Tuhan kasih kita hikmat. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami sudah membaca, sudah mendengar firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman Tuhan itu ke dalam bahasa sehari-hari kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menguraikan firman dengan cara yang paling sederhana, paling gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat, baik jemaat yang masih muda, jemaat yang sebaya, dan jemaat yang sudah tua, jemaat yang punya pendidikan rendah, maupun jemaat yang punya pendidikan tinggi. Tuhan Yesus, semua kami boleh mengerti kebenaran dengan baik. Bahasakan itu dalam hidup kami Tuhan. Hati kami, pikiran kami, iman kami berinteraksi dengan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Kami rindu diperbaharui oleh firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, temanya adalah menghitung hari. Serial khotbah daripada Mastery of Life Part 1. Mastery itu artinya penguasaan. Mastery of Life itu ya kita menjadi expert. Kita menjadi penguasa atas hidup kita, saudaraku. Artinya kita itu matang dalam hidup kita. Jadi Mastery of Life baru bagian pertama, part 1, saudaraku ya. Temanya adalah menghitung hari. Step by step, jemaat sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, tema ini, saudaraku, adalah diperuntukkan oleh jemaat saudara sekalian yang saat-saat seperti ini kita lagi sedang akan menuju kepada long holiday, khususnya di Indonesia, saudaraku. Khususnya di Indonesia itu long holiday, sekitar 2 minggu, saudara sekalian. Atau kalau di luar negeri itu bisa aja short holiday, 3 hari liburan, saudara sekalian. Nah, untuk konteks Indonesia, liburannya sekitar 10-12 hari, saudaraku ya. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk ke tema ini, saudara sekalian, perlu ada beberapa bagian menjadi prinsip dasar perlu kita pahami sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, saudaraku. 2 perikop yang kita baca tadi, saudaraku, dari pengkhotbah dan dari Mazmur itu, yang pengkhotbah itu, saudaraku, mengatakan segala sesuatu ada waktunya, saudaraku. Everything has its own time. Ini harus menjadi suatu basic dasar, saudara sekalian. Jadi selama ini ketika saudara mengikuti program daripada Lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku, semua khotbah yang dikhotbahkan, saudaraku, punya basic dasar yang diajar oleh firman Tuhan, saudaraku, termasuk khotbah hari ini. Jadi ketika kita membaca pengkhotbah pasal 3, segala sesuatu ada waktunya, pegang prinsip dasarnya dulu, saudaraku, yaitu hidup yang kita hidup ini, saudaraku, tidak semuanya harus baik loh, saudaraku. Enggak seperti itu loh. Kalau kita ingin semuanya positif saja, semuanya oke, tanpa ada masalah, tanpa ada sedih air mata, tanpa ada kehilangan, tanpa ada grief, saudaraku, duka cita, kita tidak boleh hidup di dunia ini, saudaraku. Karena dunia yang kita hidupi ini, ya, yang kita injak dunia, saudaraku, adalah dunia yang dikatakan pengkhotbah tadi. Di kolong langit ini ada nangis, ada tawa. Ada lahir, ada mati, saudaraku, ya. Ada cinta, ada benci, saudaraku. Ada saatnya memeluk, ada saatnya menahan diri dan memeluk. Ada saatnya bertemu, ada saatnya berpisah. Nah, di kolong langit itu dimensi hidupnya seperti itu, saudaraku. Jadi suatu kedewasaan rohani adalah memahami bagian hidup yang memang harus kita arungi seperti itu, saudaraku. Oke, saudaraku? Oke ya. Nah, prinsip kedua yang kita baca di Mazmur 90 itu, saudaraku, pada saat kita menghidupi hidup yang selalu ada waktunya, Tuhan ajar kita
untuk bijaksana menghitung hari, saudaraku. Hari-hari yang kita lalui, hari-hari di mana kita beroleh senyum, hari di mana kita harus menangis, hari di mana kita sukacita mendapatkan sesuatu, hari di mana kita duka cita kehilangan sesuatu, saudaraku. Jadi pintar menghitung hari, saudara sekalian, pintar melihat semua situasi kondisi yang harus kita hadapi, saudaraku. Jadi sebenarnya tema menghitung hari ini adalah suatu tema dalam seni merangkai hidup, saudaraku. Suatu seni merangkai hidup dalam kita menjalani hidup ini, menikmati hidup ini, sekaligus mengamati hidup ini, saudaraku. That is good, saudaraku. Itu bagus, saudaraku. Suatu seni merangkai hidup, menjalani hidup ini yang segala sesuatu ada waktunya dalam menghitung hari-hari kita. Kita menjalani, kita menikmati hari-hari yang Tuhan beri, saudaraku. Ya. Sekaligus kita mengamati semua peristiwa yang kita alami, saudaraku. Jadi ada suatu pengamatan dalam hidup kita. Jadi bahasa singkatnya, saudaraku, dalam hidup yang kita hidupi, dalam seni merangkai hidup, saudaraku, signal vertikal. Signal vertikal itu ke arah Tuhannya. Signal horizontal. Signal horizontal itu ke arah lingkungan, family, keluarga, orang-orang sekitar kita itu. Dua signal itu harus hidup, saudaraku. Menjadi berbahaya sekali bagi orang percaya jikalau kita hidup hanya signal vertikal, saudaraku. Semuanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudara tidak mau tahu apa lagi. Itu tidak benar, saudaraku. Jangan tinggal di bumi, pulang ke surga. Atau kita signal horizontal saja. Pokoknya saya, keluarga saya, orang saya, pekerjaan saya, Tuhan nantilah. Saudara kehilangan signal vertikal juga tidak bagus, saudaraku. Jadi signal horizontal tetap ada, signal vertikal juga harus ada, menjadi suatu keseimbangan. Itulah hikmat hidup, saudaraku. Itulah suatu bijaksana dalam menghitung hari-hari yang Tuhan beri, saudaraku. Oke? Nah, sekarang kita masuk satu step lagi. Jemaat sekalian, dalam tahun ini, ketika kita mau memasuki long holiday, saudaraku, ya, tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu, saudaraku. Ya. Dengan adanya pandemi COVID yang sudah lewat, saudaraku, masih tersisa sedikit, saudaraku. Jadi holiday, long holiday itu sedikit berbeda, saudara sekalian. Ya. Bedanya apa, Pak Pendeta? Ada yang stay at home saja, saudaraku. Ada jemaat seperti itu, nggak kemana-mana. Karena masih trauma dengan COVID, saudaraku. Jadi nggak keluar negeri, juga nggak keluar kota, saudaraku. Stay at home, di rumah saja. Itu ada jemaat seperti itu. Ada juga yang pilih perginya kota itu saja. Misalnya kalau dia tinggal Jakarta, ya Jakarta aja. Ketemu handai tolan family situ-situ aja. Ada juga yang ke kota lain, tapi tetap dalam Indonesia. Mungkin ketemu keluarganya, ke Bali, bersama-sama mereka tinggal di villa, saudaraku, ada yang seperti itu. Ada juga dari keluarga yang memang keluar negeri, saudaraku, keluar negeri karena sudah pengen, sudah tidak bisa tidak, keluar negeri, tamasya, saudaraku, karena liburan. Bagi mereka COVID sudah tidak jadi masalah, ada seperti itu. Ada juga jemaat yang pilihnya, saudaraku, ya, bukan stay at home, bukan juga keluar kota, saudaraku, tapi mungkin aja kalau di Jakarta dia ke puncak, saudara sekalian. Ke puncak, ke villa, keluarga besar tinggal di situ seminggu, saudaraku. Ada seperti itu. Karena situasi kondisi menjadikan orang-orang percaya atau teman-teman atau siapa saja, saudaraku, ketika merayakan melewati long holiday atau short holiday ini, saudaraku, dengan aktivitas seperti itu, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, jadi ketika kita menjalani hidup seperti, saudaraku, kita harus bagaimana? Sebenarnya khotbah ini, saudaraku, adalah suatu pegangan, suatu guidance, saudaraku, untuk jemaat sekalian dalam melewati 10-12 hari long holiday ini, saudaraku. Baik untuk saudara pelajari guidance ini. Nanti sangat berguna, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara sekalian, kita masuk sekarang. Basicnya udah oke, saudaraku, ya. Hidup ini selalu ada waktunya, saudaraku, ya. Ini badan pernah sehat, suatu hari dia sakit, saudaraku. Oke? Kulit ini licin, suatu hari jadi kisut, saudaraku. Gigi ini ada semua, suatu hari ompong, saudaraku. Rambut ini hitam, suatu hari dia putih semua, saudaraku. Oke? Semua ada waktunya. Istri kita, suami kita, suatu hari meninggal, saudaraku. Karena ada waktu bertemu, ada waktu berpisah.
Anak-anak masih kecil-kecil, setelah besar mereka pergi, saudaraku. Karena mereka sudah besar. Mereka mungkin harus married, berkeluarga, kan begitu, saudaraku ya. Udah sip ya, saudaraku ya. Udah oke. Nanti bijaksana menghitung hari itu baru kelihatan, saudaraku. Nah, sekarang khotbah ini khotbah menarik, saudaraku. Karena saya akan membuat suatu guidance, saudaraku. Suatu guidance start dari kita punya self. Start dari diri kita sendiri, saudaraku. Jadi saudara ikuti pelan-pelan khotbah ini, saudaraku ya. Nah, saya buat kategorinya menjadi 5 kotak. Nah, saudara simak ini. Saya buat kategorinya menjadi 5 kotak, saudaraku. Karena startnya dari diri kita sendiri dulu ya. Start dari diri kita sendiri. Nanti saya kasih contoh diri saya, saudaraku. Jadi kita startnya dari 5 kotak. Start from ourselves. Dari diri kita, saudaraku. Oke. Nah, kotak pertama adalah orang-orang yang hidup dalam dunia selibasi, saudaraku. Dalam dunia selibat. Artinya orang-orang yang tidak married, saudaraku. Orang-orang yang tidak married. Dia kotak pertama adalah orang-orang yang tidak married, saudaraku. Dia tentunya punya family, punya papa, punya mama, punya adik, punya cici, punya koko. Tapi dia tidak menikah, saudaraku. Oke? Nah, kotak kedua adalah orang-orang yang menikah, seperti saya, saudaraku. Menikah, punya keluarga, saudaraku ya. Dan juga kotak kedua ini ada juga orang yang menikah, husband and wife, tapi tidak punya keturunan. Ada juga, saudaraku, ada di situ ya. Oke. Nah, kotak ketiga, saudaraku, adalah orang-orang yang single parent, saudaraku. Baik istrinya sudah meninggal, atau suaminya sudah meninggal, atau mereka berpisah, sehingga single dia, saudaraku. Papa saja, atau mama saja yang merawat anak-anaknya. Itu orang yang ada di kotak ketiga, saudaraku. Oke. Ingat ya, kotak pertama orang yang selibat. Kotak kedua family, saudaraku. Kotak ketiga single parent, saudaraku. Yang kotak keempat adalah youngster, yaitu anak-anak muda, mahasiswa, ya, pemuda remaja, saudaraku, yang masih kerja, yang masih sekolah, yang masih kuliah, baik yang sudah punya pacaran maupun yang belum punya pacar, saudaraku. Itu kelompok keempat adalah orang-orang muda yang produktif sekali, saudaraku. Oke? 1, 2, 3, 4. Udah ya? Sekarang kelompok kelima. Saudaraku, kotak kelima itu adalah kumpulan daripada orang-orang yang ada di kotak 1, 2, 3, dan 4, saudaraku. Tapi orang yang di kotak kelima ini, saudaraku, dia adalah orang yang tidak bisa dalam pengertian, tidak bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Tidak bisa pergi dalam long holiday maupun short holiday, saudaraku. Sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisinya. Misalnya sakit, saudaraku, ya, ada di ruang ICU, ya, atau juga lagi tugas keluar kota, keluar negeri, ya, ke antar benua jauhnya, saudaraku, sehingga tidak mungkin dia bisa holiday. Atau juga mungkin ada saudara yang sedang terlibat dalam masalah hukum, saudaraku, terpaksa dalam tahanan penjara, saudara sekalian, sehingga ketemu keluarga pun hanya dibesuk atau lihat dari foto maupun video call gitu, saudaraku. Itu orang yang kotak kelima, saudaraku. Jadi jelas ya, 5 kotak, saudaraku. 5 kotak. Ini adalah suatu journey, suatu perjalanan rohani waktu kita sedang long holiday, saudaraku. Ya, start from ourselves. Jadi saya duluan, saudaraku ya. Nanti 5 kotak itu saya buat interaksinya. Jadi jemaat harus perhatikan. Saya berhenti sebentar. Jemaat sudah dengar firman Tuhan sampai di sini, jemaat sudah harus tahu jemaat itu, saudara itu ada di kotak berapa, supaya ngikuti lebih mudah. Oke? Saudara mungkin di kotak pertama yang hidup dunia selibasi tidak married. Saudara ada di kotak 2 yang married, punya anak, punya cucu, saudaraku. Ya. Atau married, saudaraku, tapi nggak punya anak, gitu. Hidup berdua dengan suami dan istri. Atau saudara di kotak ketiga, tinggal sendirian, besarin anak-anak, saudaraku. Atau saudara ada di kotak keempat, masih muda, ya, masih muda, saudaraku, kerja, kuliah, pacaran, atau belum punya pacar. Atau saudara orang yang ada di kotak kelima, saudaraku, ya, situasi kondisi membuat tidak bisa ketemu siapa-siapa, hanya dibesuk saja, gitu, saudaraku, sakit lah, di ICU lah, jaraknya sangat jauh antar benua tinggalnya, bagaimana bisa ketemu, saudaraku, tugas, ya, mereka-mereka yang kerja jadi pelaut, saudaraku, ya, berbulan-bulan di samudera luas, saudaraku, ya tidak bisa ketemu keluarga. Atau orang-orang yang di tahanan, saudaraku,
masalah apapun yang dihadapi, ya sulit bertemu keluarga. Oke, saudara sekalian. Oke ya. Nah, sekarang saudara udah pastikan saudara di kota mana. Sekarang I start for myself, dari diri saya, saudara sekalian. Saudaraku, signal vertikal dengan signal horizontal, dia jalan berbandingan, saudaraku. Hidup dia, saudara sekalian. Jadi ketika saya start dari diri saya umur 56. Oke, saya umur 56. Saya married, saudaraku. Nah, saudara yang selibasi umurnya berapa? Saudara yang single parent umurnya berapa? Saudara yang masih youngster, kotak keempat, umur berapa? Saudara di kotak kelima, usiamu berapa sekarang? Oke, udah. Nah, saya usia 56, saudaraku. Saya married, saya berkeluarga. Saya punya 3 anak, saudaraku. Saya punya 3 anak. Saya punya istri. Anak-anak saya umur 20, umur 17, umur 14, saudaraku. Gitu. Ada yang sudah kuliah, yang besar sudah kuliah, yang menengah sebentar juga akan masuk ke kuliah, saudara sekalian. Nah, saudaraku, saya punya anak-anak, saya punya istri, saudara sekalian. That is my life. Saya start dari situ, berhenti, saudaraku ya. Nah, untuk saudara yang selibat, saudara pasti tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya suami, saudaraku. Tapi saudara punya family, punya papa, punya mama, mungkin adik, kuku, juga ada family itu. Saudara yang menikah tapi tidak punya anak, saudaraku, pasti juga punya keponakan, punya ya misan, saudara misan punya kan? Nah, saudara yang masih muda-muda pasti punya papa, punya mama, begitu, punya engkong, punya oma. Nah, saudara yang di kotak kelima juga punya, walaupun jauh dia tidak bisa menyentuh, tangan tidak bisa menyentuh, mata tidak bisa melihat, hanya melihat foto. Oke, saudaraku, start dari saya lagi. Nah, jemaat sekalian, saya punya istri, punya anak-anak, saudaraku. Nah, holiday ini seperti apa? Saya lihat reaksi anak-anak saya, ada yang mau jalan, ada yang mau ke sini, ada yang kemana. Nah, kita, saudaraku, harus bisa menikmati dan mengamati, saudaraku. Menikmati, menjalani, dan mengamati. Nah, ini caranya begini, saudara sekalian. Yang sering saya lakukan adalah kalau holiday ini, saya holiday hari ini, tahun ini adalah stay at home, saudaraku. Jadi anak-anak banyak kegiatannya di rumah. Yang kuliah mau pulang, saudaraku. Senang sekali hati saya. Anak yang kuliah mau pulang, mau stay at home gitu, saudaraku ya. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kerohanian saya, saudaraku, misalnya lihat anak-anak lagi main-main, saya mengamati, saudaraku. Ini anak perkembangannya sudah bagaimana? Ini anak senyumnya, cerianya seperti apa, saudaraku? Ataupun jemaat ya yang di luar kota atau luar negeri, ataupun yang di villa, saudaraku, anak-anakmu lagi main di taman, you sambil ngopi, sambil perhatikan. Jadi you punya signal vertikal jalan begitu. Dan ekspresi anakmu ya, itu memiliki suatu file tertentu dan pikiran terhadap orang itu, saudaraku. Mungkin orang lain hanya melihat sekilas saja, tapi ketika kita menjadi seorang yang vertikalnya tajam, saudaraku, kita bisa mengamati hal seperti itu. Jadi kita ikut menikmati, tapi kita punya radar, kita punya signal, saudaraku, tidak berhenti, saudaraku. Ini yang menjadikan seseorang itu, saudaraku, kepekaan rohaninya, ketajaman rohaninya mengamati itu baik, saudara sekalian. Nah, ini harus dimiliki oleh seorang pengkhotbah, saudaraku. Jadi, saudaraku ya, tidak semua orang mau seperti itu, saudaraku. Tidak semua orang mau seperti itu. Orang lebih banyak menikmati signal horizontalnya, vertikalnya hilang. Jangan, saudaraku. Jadi baik di tempat keramaian, pada saat kita makan, ketemu teman, dengan keluarga, lagi hura-hura, holiday, main-main, saudaraku, kita ikut senyum, kita ikut main, mungkin dengan anak, dengan cucu, ikut berenang, saudaraku, ikut main lucu-lucuan, saudaraku. Tapi kita punya signal vertikal itu tetap dalam kondisi mengamati, memperhatikan, saudaraku. Itu begitu banyak nutrisi rohani yang kita tarik dari kehidupan seperti itu, loh, saudaraku. Bisa loh. Tapi pernah saudara pikir ke situ? Saya selalu hidup saya seperti itu, saudaraku. Saya selalu hidup saya seperti itu. Jadi ketika saya punya anak, punya istri, dan tingkah laku mereka, saya menikmati.
Saya mengamati, saya memperhatikan. Tiga-tiga anak saya mempunyai hati untuk orang miskin, saudaraku. Itu sangat menyukakan hati saya. Mereka bisa punya mission hidup ini berbagi dengan orang miskin. Itu sangat menyukakan hati saya, saudaraku. Saya melihat tiga anak saya punya bagian itu. Saya tahu itu Tuhan yang beri, saudaraku. Nah, saya punya signal vertikal hidup. Saya lihat cara mereka memperhatikan orang yang tidak punya. Cara anak-anak saya meresponi orang temannya yang sharing itu tidak punya kacamata, kacamatanya pecah, dan keluarganya tidak punya uang bisa beli kacamata. Saya melihat anak saya ambil uang tabungannya, memberikan kacamata untuk dia. Saya memahami, saya mengamati, saudaraku. Saya mengamati perkembangan keluarga saya. Nah, itu membuat saya untuk mengerti hidup, saudara sekalian. Berhenti di saya dulu ya. Dengan saudara yang selibat bagaimana? Mungkin pertama, saudaraku, saudara yang selibat itu, saya tidak tahu saudara selibat itu karena tidak bisa merit atau tidak mau merit. Tidak bisa merit dengan tidak mau merit itu tidak sama, saudaraku. Kalau tidak bisa merit, ada kelainan tubuh, saudaraku. Sehingga kalau menikah tidak akan membahagiakan pasangannya, saudaraku. Kalau tidak mau merit, mungkin ada suatu alasan membuat dia ingin hidup sendiri, saudaraku. Mungkin trauma karena pernah pacaran, atau mungkin juga karena masalah keluarga yang sangat rumit menjadikan orang tersebut mengambil keputusan lebih baik tidak merit, saudaraku. Awal mulanya, saudaraku, orang-orang selibat itu sulit untuk menerima kenyataan hidup. Tapi ketika dia mengamati, dia coba menjalani, dan pada saat liburan ketemu keluarganya, dia melihat adiknya bawa istri, bawa suami, dia melihat kakaknya bawa istri, saudaraku, ya. Pertama-tama dalam hatinya ada timbul keinginan kerinduan seperti itu. Kok aku nggak punya, gitu, saudaraku. Tapi perlahan tapi pasti setelah dia mengamati hidup, dia mengerti, dia menjadi mastery menguasai hidup dia. Pertama adalah rasa sedih, kedua ingin memiliki, ketiga mulai merasa bisa menerima, saudaraku. Lama-lama menjadi hal yang biasa bagi dia. Dan dunia selibasi, dunia tidak menikah itu, dia mulai bisa menikmati, saudaraku. Nah, itu artinya hasil daripada mengamati, memantau. Jadi dia bisa senyum, bisa main. Bagi dia, keluarga datang yang bawa anak, yang punya sudah tidak jadi masalah, tidak menjadi sesuatu yang membuat dia menjadi seperti apa. Tidak, saudaraku. Dianggap menjadi hal yang biasa. Karena dia mulai mengerti, hidup saya tidak harus selalu sama dengan orang lain, saudaraku. Ini loh sebenarnya seni merangkai hidup seperti itu. Bagi orang yang hidup dunia selibasi. Bagi orang yang hidup suami istri, hidup bersama dengan suami istri, saudaraku, tapi tidak punya anak. Nah, pada mulanya long holiday seperti ini ketemunya kan keluarga. Lihat anak dari cici, cakap-cakap, lucu-lucu, tanpa dasari, hati itu pengen loh. Pengen sekali, saudaraku. Bisa bertanya pada diri, kok aku enggak ya? Begitu, saudaraku. Tapi dengan berjalannya waktu, saudara yang seperti itu masih mau bergumul, masih berdoa, silakan. Tapi saudara yang sudah merasa, Pak, usia saya juga udah cukup tua. Saya rasa enggak lagi lah, udah kecil sekali kemungkinannya punya anak, saudaraku. Saudara bisa menjalani hidup dengan baik. Saudara bisa menerima itu bagian dari hidup. That is good, saudaraku. Itulah seni merangkai hidup. Itu adalah suatu cara untuk memandang hidup, saudaraku. Itu seni merangkai hidup, saudara sekalian. Saudara bisa menikmati. Bahkan saudara sayang sekali dengan keponakan, saudaraku. Saudara masa hidup ini dengan suami dan istri berdua saja ada suatu life yang berharga juga. Nah, saudara, artinya saudara expert, master dalam hidup ini, saudaraku. Saudara menjadi master. Saudara menjadi menguasai, saudara sekalian. Bagi saudara yang single parent, pertama rasanya sulit sekali harus sendirian membesarkan anak, saudaraku. Saudara yang suaminya meninggal, yang istri meninggal, saudara kalau masih muda, mau merit, silahkan. Gak ada yang larang, saudaraku. Saudara tidak mau menikah pun tidak jadi masalah, saudaraku. Kalau saudara ingin merit, saudara usianya masih oke, umur 50, silahkan merit, saudaraku. ABG, aku baru gocap, saudaraku. Silahkan merit. Ada yang suka, saudaraku, silahkan merit, saudaraku. Karena pasangan saudara sudah tidak ada. Atau pasangan saudara sudah pisah rumah. Single parent yang udah pergi suaminya, udah pergi istrinya. Saudara hidup dengan keluarga, hidup baik-baik. Saudara juga bisa merasakan hidup ini. Kenapa harus pergi? Karena beda pendapat.
sudah saling mengeraskan hati, tidak mungkin dipersatukan lagi. Akan jauh lebih baik berpisah daripada ketemu berdua, terus-menerus timbul kebencian, ya, pukul-pukulan, saling menyakiti. Akan lebih baik hidup berpisah. Saudara mulai expert di bab hidup ini, mulai bisa mengamati, memahami, menjalani, saudaraku. Saudara mulai merasakan. Jadi hidup ini bisa jalan terus, saudaraku, ya. Bagi saudara-saudara yang masih muda, sedang mencari pacar, atau sedang putus pacar, saudaraku. Putus pacar, jangan gila, saudaraku. Putus pacar, cari lagi, saudaraku. Cari lagi, saudaraku. Begitu, oke? Saudara yang gagal kuliah, jangan menjadi tidak berarti hidup ini. Jangan pernah capek untuk mencoba lagi, saudaraku. Coba terus. Hidup ini banyak kesempatan yang Tuhan beri. Masih muda, you try, saudaraku. Pasti menemukan sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup. Nah, ini seni menangkai hidupnya di sini. Ajarku menghitung hari-hariku supaya aku bijaksana. Baik kita yang sudah sebaya, kita yang sudah tua, kita yang tidak menikah, kita yang single parent, dan kita yang kotak kelima, saudaraku. Dan tidak bisa ketemu siapapun, kondisi sakit, di tahanan, ya, atau di luar negeri sendirian, saudaraku. Paling bisa melihat foto, bisa video call. Kadang-kadang rasa hati itu sedih sekali. Mata tak bisa melihat, tangan tak bisa menyentuh, saudaraku, ya, tak bisa memeluk, saudaraku. Yang ada hanya kerinduan demi kerinduan, saudara sekalian. Nah, untuk orang kota kelima, saudaraku, saudara juga harus memahami hidup ini. Terlepas dari masalah yang saudara hadapi apapun, baik mungkin kesalahan kita, sakit kita, atau dosa orang lain menyebabkan kita seperti saudaraku, saudara bisa berdoa. Tuhan, suatu hari beri aku kesempatan, aku boleh bertemu lagi dengan orang-orang yang aku sayang. Mungkin situasi kondisi sudah berbeda. Waktu saya bertemu mereka sudah besar. Waktu saya bertemu mama saya sudah tua. Waktu saya bertemu kembali pada mereka, anak saya sudah married. Waktu bertemu ternyata saya sudah punya cucu. Jadi oke, saudaraku. Ini adalah seni merangkai hidup seperti ini, saudaraku. Jadi kita jalani tahap bertahap, saudaraku. Nah, ketika kita bertemu teman-teman, keluarga dalam long holiday, ya makan-makan, saudaraku. Ya. Signal vertikal tetap hidup, saudaraku. Ketika saya berusia 56, saudara sekalian, saya sudah punya 2 penyakit bahaya. Jantung sudah dioperasi, mata sudah buta 1, saudaraku. Saya punya diabetes, kolesterol, hipertensi. Kalau saya tidak jaga baik-baik, komplikasi dari penyakit itu akan menjadikan kita stroke, kan, saudaraku, kan? Jadi, untuk hidup saya, signal vertikal saya hidup, saudaraku. Anak-anak saya boleh nikmati makanan enak-enak. Keluarga family bawa makanan enak-enak, wangi-wangi, ayam panggang lah, ikan apalah, babi, enak-enak semua, saudaraku. Tapi di dalam signal vertikal saya dalam seni merangkai hidup saya, saudaraku, saya sudah harus memahami segala sesuatu ada waktunya. Dulu saya tukang makan apa saja, saudaraku. Wah, luar biasa waktu saya muda, saudaraku. Semua binatang kaki 4 saya makan, kecuali kaki meja, saudara sekalian. Coba makan ini waktu mudanya, saudaraku. Tapi ketika saya usia 56 ini, saudaraku, dengan sakit yang ada seperti ini, saya sudah mengkondisikan diri saya makan untuk perut, bukan untuk mulut, saudaraku. Jadi makan untuk perut itu bagi saya 95%, saudaraku. Jadi makanan saya pernah jelaskan, saudara, kan? Makanan saya itu semua rebus, saudaraku. Ikan, sapi, ayam, rebus semua. Tidak ada bumbunya. Air putih tok, saudara sekalian. Ya. Makanan saya rebus semua, saudaraku. Minuman saya teh, saudara sekalian. Yang namanya sirup apa semua sudah tidak ada. Nasi semua tidak ada, saudara sekalian. Buah iya, alpukat saya makan, saudaraku. Nah, tapi selera di mulut saya masih ada. Saya masih doyan sambal, saudaraku. Kalau nggak ada sambal, saya nggak bisa makan, saudara sekalian. Jadi saya makan, filosofi saya, saudaraku, saya makan untuk perut. Supaya perut saya bisa kenyang, badan saya bisa sehat. Bukan untuk mulut lagi. Jadi untuk perut 95%, untuk mulut 5%, saudaraku. Jadi dengan usia seperti ini, waktu saya seni merangkai hidup saya dalam konteks ketemu teman-teman, jemaat,
yang ajak makan, ataupun keluarga, saudaraku, mereka menikmati makanan yang kita tahu itu enak, saudaraku. Tapi saya tahu, saya makan untuk perut, bukan untuk mulut lagi, saudara sekalian. Saya harus disiplin hidup saya, karena saya ingin sehat. Masa tua saya ingin hidup bahagia. Saya bisa melayani Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya sampai suatu hari Tuhan panggil saya. Saya harus bertanggung jawab dengan kondisi saya. Nah, saudaraku, bagi saudara yang selibat, bagi saudara yang sudah usia sebaya dengan saya, bagi saudara yang lagi muda-muda, saudaraku, makanan juga harus diperhatikan, saudaraku. Tidak boleh apa aja makan, saudaraku. Apalagi kita yang sudah usia di atas 50, saudara sekalian. Menu makan menjadi sangat sedikit. Menu makan menjadi pilihannya menjadi sedikit, saudaraku. Kita tidak bisa lagi menjadi anak muda. Nanti gampang, Pak. Pokoknya makan obat ini itu. No way, saudaraku. Nah, kalau demikian, signal vertikalnya hilang. Signal horizontal ada. Pokoknya happy dulu. Nantilah, Pak. Nanti itulah, Pak. Nggak bisa begini hidup, saudaraku. Ya, saudaraku, saya sering kalau lihat anak-anak, lihat teman, mereka main. Saya ngopi, saudaraku. Saya punya vertikal jalan. Saya mengamati, memperhatikan, saudaraku. Mungkin aja dari tingkah laku mereka, ya, kalimat-kalimat mereka tidak pikirkan apa artinya, atau ngomong sampah lah kalimat, saudaraku. Bagi saya bisa meaningful, saudaraku. Karena saya punya pikiran itu, saudara sekalian, dia aktif sekali menyerap apa saja stimulan sedikit, saudaraku. Dia bisa memahami kalimat action itu dalam berbagai hal yang ada, saudaraku. Berbagai bentuk pemahaman yang ada. Sekalipun itu orang tidak berpikir itu, saudaraku. Pikiran saya terlatih seperti itu. Mungkin bagi orang kalimat itu sampah. Bagi saya emas loh. Bagi saya berlian loh. Yang mereka nggak kepikir makna di balik kalimat, saudaraku. Bagi saya kepikir, saudara sekalian. Nah, saudaraku, jadi khotbah ini, saudara sekalian ya, menjadi suatu guidance buat jemaat. 2 minggu loh holiday gitu. Jadi main-main dengan anak-anak, jalan makan dengan keluarga. Ada saatnya kamu memantau, mengamati. Nanti ngomong dengan teman-teman bisnis. Ingat dia punya bisnis seperti apa, saudaraku. Ngomong, oh si itu udah kemana? Oh sakit tuh, parah loh. Dia sakit begini. Nah, kembali punya signal tuh bergerak, saudara sekalian gitu. Jadi seandainya kita semua bisa seperti itu, hidup ini indah, saudaraku. Maka pengkhotbah jadi benar. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati manusia itu, saudaraku. Jadi kita bisa memahami, that is the way of our life. Ini seni merangkai hidup kita, saudaraku. Tidak usah kita harus sama dengan orang lain. Masing-masing punya anugerah sendiri. Ada orang hanya punya anak perempuan saja. Ada orang hanya punya anak laki-laki saja. Ada orang punya anak sepasang saja. Ada orang punya anak 3 pasang, saudaraku. Ada orang menikah tidak punya anak sama sekali. Masing-masing punya anugerahnya. Masing-masing ada bagian hidup yang harus diarungi, saudaraku. Sehingga seni merangkai hidup kelihatan. Jadi kita itu sebenarnya ditempatkan Tuhan di alam semesta ini menjadi sangat berharga ketika kita mengerti makna hidup kita. Bahasa vulgarnya, saudaraku, kita mengerti kapan kita harus nangis. Kita mengerti kapan kita harus tersenyum. Kita harus mengerti kapan kita harus tertawa. Kita harus mengerti kapan kita harus sedih. Kapan kita merasa sukacita bersama teman-teman, keluarga. Kapan kita merasa kesendirian, kesepian sekali. Kita rasakan itu menjadi bagian dari hidup kita, saudaraku. Enjoy kan hidup yuk? Enjoy gak? Luar biasa menikmatinya, saudaraku. Tuhan kasih semua wadah seperti itu. Untuk kita arungi, kita nikmati, kita pahami. Oh, saya senang sekali, saudaraku. Bagi saya hidup ini sangat menakjubkan. Sangat ajaib, saudaraku. Dengan semua problematika yang saya hidup hadapi, saudaraku. Dengan semua yang saya alami, saudaraku. Hidup ini sangat menarik di depan Tuhan, saudara sekalian. Sangat menarik. Jadi ketika saya melatih kepekaan hidup seperti, saudaraku, stimulan kecil aja, saudaraku, saya bisa menanggapi dalam berbagai hal, saudara sekalian. Nah, ini sebenarnya sangat cocok untuk panggilan saya sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pengkhotbah, pemberita firman Tuhan, saudara sekalian. Oke, saudara bisa tangkap apa yang saya mau pada khotbah hari ini, saudaraku. Jadi ini suatu guidance, saudaraku. Suatu guidance. Kapan kamu harus nangis? Kapan kamu harus merasa kesepian? Kapan kamu merasa kerinduan yang amat besar, saudaraku? Kapan kamu merasa sukacita yang terbesar? Nikmatilah itu. Pahamilah itu. Jalanilah itu, saudaraku.
Amatilah itu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak menjadi orang yang kehilangan arah, saudaraku. Saya kasih contoh. Biasanya kalau long term holiday, saudaraku ya, 10 hari misalnya keluar negeri, saudaraku. Pas hari mau pulang balik, ya coba lihat tingkah laku keluarga kita. Apalagi anak-anak kita. Apa ngomongnya, saudaraku? Kalau boleh, bisa tambah seminggu lagi apa, gitu. Karena mereka terjebak di dalam situasi itu terus, saudaraku. Dikasih aja seminggu lagi, dikasih sebulan lagi, minta pulang, saudaraku, karena sudah bosan, saudara sekalian, begitu. Jadi ketika horizontalnya monopoli hidup, saudaraku, kita lupa vertikal, saudara sekalian. Gak bisa begitu hidup, saudaraku. Termasuk dunia bisnis juga. Jadi semuanya harus dalam pengamatan kita, dalam pantauan akan firman Tuhan, saudaraku, terhadap hidup, saudara sekalian. Jadi terarah, terencana dengan baik, sistematis, saudaraku, melihat itu. Saudara sekalian, masih ingat nggak? Saya di khotbah saya, salah satu khotbah di Latsmi itu saya mengatakan, hidup ini seperti menyusun puzzle mainan, saudaraku. Jadi puzzle mainan itu, di belakangnya ada gambar. Gambar itu baru jadi, baru kelihatan ada ketika puzzle itu kita bisa susun dengan baik. Nah, puzzle itu pun, serpian-serpian puzzle itu berbagai bentuk. Ada yang trapation, ada yang bujur sangkar, ada yang bulat, ya saudaraku, ada yang segitiga, saudaraku, ada yang tak tentu arahnya. Tinggal bagaimana kita menyusunnya, saudaraku. Yang trapation harus taruh tempat yang trapation. Yang bujur sangkar harus taruh tempat bujur sangkar. Misalnya kalau yang bujur sangkar itu kehilangan papa, kita harus taruh di situ loh. Kalau yang trapation itu, saudaraku, adalah you harus di tahanan, tidak bisa ketemu keluarga, harus terima, nggak boleh bilang enggak. Nah, kalau you bilang enggak, you mau taruh tempat yang pas, you tidak akan melihat gambar yang dibalik itu. Misalnya saudara harus di rumah sakit, nggak bisa holiday, saudaraku, jangan teriak, saudaraku. Itu gambar bujur sangkar puzzle-nya, taruh ibu saudara, terima bagian menjadi bagian hidup, saudaraku. Atau saudara keluarga pergi semua, sukacita, semua keluarga ikut, senang bukan main. Itu katakanlah, saudaraku ya, bentuk puzzle yang segitiga, saudaraku, sama kaki. Taruh di situ pasti senang, nggak disuruh taruh di situ, saudara harus taruh di situ. Nah, ketika semua puzzle itu pas taruhnya, semua bagus, sudah nggak ada lubangnya, saudara balik, ada gambarnya. Gambar apa itu, Pak Pendeta? Gambar wajah Tuhan Yesus. Artinya apa? That is the picture of your life. Itulah hidup yang harus kamu arangi, saudaraku. Hidup yang harus kamu arungi. Itulah seni merangkai hidup. Oke? Saya mulai dari diri saya lagi, saudaraku. Saya nggak tahu usia saya sampai umur berapa, saudaraku. Yang saya tahu, saya jaga kesehatan saya. Yang saya tahu, saya kembangkan pelayanan saya sampai maksimal. Yang saya tahu, saya besarkan anak-anak saya, tempuh pendidikan paling tinggi mereka, saudaraku. Yang saya tahu, saya jalankan tanggung jawab saya dengan baik, sampai suatu hari saya mencapai garis finish, Tuhan panggil saya pulang. Saudara yang dunia selibat juga masih begitu. Saudara nggak tahu saudara usia berapa Tuhan panggil, tapi hidup sendirian itu masalah tidak kecil, saudaraku. Ya. Waktu masih muda bisa, tapi ketika kita sudah mulai tua, kita butuh orang. Butuh orang memperhatikan kita, saudaraku. Jemaat yang usianya sebaya dengan saya pernah rasakan nggak? Dulu waktu muda, anak-anak kita merasa biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah mulai tua, apalagi sudah ada sakit bahaya, ada rasa kekhawatiran loh yang muncul dalam pikiran kita. Anak-anak sayang saya nggak? Saya pernah merasakan itu. That is our life. Saya kalau nanti udah nggak bisa lihat, dulu hampir terancam buta. Saya berpikir, anak-anak saya mau bantu saya nggak ya? Anak-anak saya sayang saya nggak ya? Dulu saya bisa ke luar kota setiap bulan, keluar negeri setiap tahun pelayanan sana sini. Tapi kalau sudah nggak bisa, anak-anak sayang saya nggak ya? Timbul pemikiran seperti, saudaraku. Itu adalah human, saudaraku, manusiawi, saudaraku. Karena kita manusia, saudaraku. Oke? Ya, saudara sekalian, khotbah hari ini menjadi satu guidance jemaat. Kamu ada di kota manapun, coba bawa dalam 10 hari holiday ini. Malam-malam mungkin kalau sudah tidur, coba pikirkan apa yang saya omongkan. Atau sore-sore lagi ngopi, lihat mereka main-main. Ada yang main kartu di situ, ada yang berenang.
Lihat you punya cucu ada di situ, you punya oma lagi duduk sendirian, ya main dengan cucunya. Coba saudara perhatiin. Saudara yang di orang kotak kelima, coba lihat foto. Nih anak saya yang perempuan, anak saya laki udah kuliah tingkat 4. Nih mama saya sudah rambutnya putih. You bisa lihat semuanya. Call mereka, saudaraku. Ya, coba perhatikan. Jadi dia bagian daripada hidup kita, saudara sekalian. Nah, kalau kita bisa nikmati ini dengan baik, saudaraku, ajarku menghitung hari-hari demikian, sehingga aku beroleh hati yang bijaksana. Diberi berbagai anugerah dalam hidup, saudara sekalian. Ada bagian yang sulit, jangan menggerutu. Ada bagian yang sukacita, jangan kesenangan. Signal vertikal, signal horizontal, seimbang dalam hidup ini. Maka engkau menikmati apa artinya hidup ini, saudara sekalian. Saudara mengerti? Itulah khotbah ini, saudaraku, menghitung hari-hari yang Tuhan beri. Bawa firman Tuhan ini pulang, perlu jemaat dengar 2-3 kali untuk long term holiday ini. Pakai itu, saudaraku. Anytime, di mana aja, kapan aja, signalmu memantau. Hidup, saudaraku, melihat semua perkembangan yang ada. Orang-orang di sekeliling kamu, saudaraku. Jadi hatimu itu penuh dengan sukacita. Seperti kamu sedang ngobrol-ngobrol sama Tuhan, saudaraku. Saudara mau? Oke? Baik, jemaat sekalian. Sekarang kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Jemaat sekalian, coba lihat diri jemaat masing-masing. Jemaat yang ada di kotak pertama, dunia selibat, dunia tidak menikah, tidak mudah. Tapi jikalau engkau sudah mengarungi, kau harus bisa menikmati. Kau harus bisa mengamati hidupmu baik-baik. Dunia pernikahan pun tidak segampang yang orang pikirkan. 2 menjadi 1, Tuhan memberikan keturunan, atau Tuhan tidak memberikan keturunan, harus diarungi bersama-sama. Bahkan menjadi kakek nenek dan punya cucu. Dunia single parent juga bukan dunia yang gampang, karena kita sudah tidak lengkap lagi, sudah sendiri harus mengurusi, menjadi papa sekaligus mama, bukan suatu pekerjaan yang gampang. Tapi engkau harus menjalani, kau harus menggeluti, kau harus menikmati hidup yang demikian. Kau harus bisa mengamati hidup itu. Saudara yang masih muda-muda dalam dunia youngster, dunia youth, saudara sekalian, dunia masih muda-mudi, harus menggeluti dengan baik, menjalani hidup di jalan yang arah yang Tuhan perkenan. Jangan habiskan hari mudamu dengan cara-cara yang tidak benar, supaya hari masa sebayamu, masa tuamu menjadi masa yang baik. Untuk saudara yang di kotak kelima, dunia seperti dibatasi oleh berbagai situasi kondisi, membuat saudara sulit untuk menikmati yang seharusnya saudara nikmati. Tapi saudara bisa berkata kepada Tuhan, beri aku kesempatan supaya aku bisa menikmati kembali bersama orang-orang tercinta Tuhan Yesus. Engkau ada di kotak manapun, saudaraku, pakai khotbah hari ini menjadi guidance untuk long holiday selama 10 hari ini. Dan engkau berdoa di hadapan Tuhan, minta hikmat supaya engkau melihat tangan Tuhan sedang merendah hidupmu. Kau melihat puzzle yang sudah kau susun itu, di balik puzzle itu ada wajah Tuhan Yesus. Itulah hidup yang Tuhan sediakan buat engkau. Di dalamnya ada tawa, tangis, suka duka, pertemuan, perpisahan, lahir, mati, benci, cinta, tua, muda, sukses, gagal, semua ada di dalamnya. Di mana tangan Tuhan ada di situ. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Beri kami hati yang semakin memahami Engkau, bahwa segala sesuatu Engkau buat indah pada waktunya. Dan ajar kami sebagai manusia, sebagai umat percaya, untuk mampu bijaksana menghitung hari-hari kami, supaya benar-benar kami memperoleh hati yang sungguh-sungguh bijaksana dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Hamba berdoa untuk jemaat sekalian, jemaat yang di kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat maupun kotak kelima. Tangan Tuhan menyertai, Tuhan menjaga,
Tangan Tuhan diletakkan di atas kepala mereka. Tangan Tuhan diletakkan di hati mereka. Membuat keteguhan, tegar, teguh. Berjalan bersama dengan Tuhan. Segala situasi kondisi, jalan iring Yesus sampai selama-lamanya. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik buat setiap orang percaya. Dan Tuhan Roh Kudus mengajar, mendidik lewat firman Tuhan, menjadikan kami menjadi orang-orang yang hidup diperkenan oleh Tuhan, hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin.